warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Urgensi Integrasi Nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Destiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrat, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Nah, adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu keseluruhan yang bulat serta utuh. Kalau menurut secara istilah, integrasi merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencangkup semua aspek kehidupan. Nah, baik sosial, politik, ekonomi, budaya. Nah, materi selanjutnya ada jenis-jenis integrasi menurut Suroyo. Menurut beliau, integrasi itu ada 3, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, integrasi sosial budaya. Nah, kita bahas yang integrasi politik dulu. Nah, di integrasi politik ini ada 2 dimensi, yaitu dimensi yang bersifat vertikal dan dimensi yang bersifat horizontal. Kalau dimensi yang bersifat vertikal yaitu dimensi yang mencangkup hubungan elit dan massa guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipasif. Kalau dimensi yang horizontal itu menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Nah, lalu yang kedua ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Lalu yang terakhir ada integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Pentingnya integrasi nasional. Peran dan pentingnya integrasi sosial dalam sebuah negara itu dapat membantu menstabilkan demokrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun sebuah bangsa, dan juga memberi semua hak dan kewajiban kepada rakyat. Negara seperti Indonesia ini yang memiliki masyarakat beragam serta populasi yang begitu besar, memiliki tugas yang lebih sulit untuk dicapai. Ketika integrasi nasional terjadi, individu memiliki kemungkinan untuk bekerja sama untuk membangun sebuah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan juga bangsanya. Baik, materi selanjutnya yaitu integrasi versus disintegrasi. Integrasi yaitu penyatuan, sedangkan disintegrasi yaitu pemisahan. Integrasi ini merupakan keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, sedangkan disintegrasi yaitu ketidakpaduan atau keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Nah, integrasi ini mengarahkan kita kepada kerukunan, sedangkan disintegrasi mengarahkan kita kepada pertikaian. Contoh gambar yang berada di bingkai warna hijau ini merupakan contoh gambar integrasi, sedangkan contoh gambar yang berada di bingkai warna merah merupakan contoh gambar disintegrasi. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia itu ada 3 macam jenis. Yang pertama adalah model integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua adalah model integrasi kolonial. Yang ketiga adalah model integrasi nasional Indonesia.
Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemarahajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris, dimulai dengan konsentrasi pertama, yaitu wilayah inti kerajaan atau Nara Agung, yakni Pulau Jawa dan Madura, yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Kemudian konsentris yang kedua itu adalah wilayah di luar Jawa atau mancanegara dan pasisiran, yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Kemudian konsentris yang ketiga atau tanah sabrang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang. Negara-negara tersebut antara lain yang pertama adalah itu Kampa, yang kedua adalah Kamboja, dan yang ketiga adalah Ayudhya-pura atau yang sering kita sebut dengan sebutan Thailand. Lalu yang kedua adalah model integrasi kolonial. Model yang kedua ini, pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim. Sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari abdinar atau pegawai Belanda dan pribumi yang tidak mampu memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keberagaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesediaan tunggal pada penguasaan kolonial. Yang ketiga adalah itu model integrasi nasional Indonesia. Model yang ini, integrasi model ketiga yang dimaksudkan adalah untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran bangsa khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak positif dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi, perdagangan, dan juga kelompok perempuan. Para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan. Artinya, jika ingin menjadi bangsa yang merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain, ya kita harus mempersatukan para masyarakat yang ada di Indonesia dengan menerapkan integrasi nasional pada bangsa Indonesia ini. Pengembangan integrasi dapat melalui 5 strategi. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu padu meskipun berbeda ras, agama, budaya, bahasa. Dia akan bersatu padu untuk melawan musuh bersama. Kedua, adanya gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat. Lalu yang ketiga, kekuatan lembaga berbagai politik. Lembaga politik, misalnya birokrasi. Nah, ini juga dapat menjadikan pemersatu masyarakat bangsa Indonesia. Lalu keempat, ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima atau disepakati, seperti
seperti itu. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima dengan satu kesatuan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Robi Salam dari kelompok pembanding yaitu kelompok 4 ingin bertanya kepada pemakalah. Kira-kira menurut pemakalah apa saja sih faktor-faktor yang menentukan tingkat integritas suatu negara? Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh saudara Muhammad Robi Salam. Nah, yang pertanyaannya itu berkaitan tentang faktor-faktor apa saja yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Jawabannya yaitu ada 6 faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Dimana yang pertama itu adalah perasaan senasib atau seperjuangan. Lalu yang kedua adalah itu keinginan untuk bersatu. Kemudian yang ketiga, rasa cinta tanah air. Yang keempat itu wujud ideologi nasional. Yang kelima adalah budaya gotong royong. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah mengantisipasi ancaman bahasa asing. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Hilmi dari kelompok 4. Izin ingin bertanya, tadi kan pengertian integrasi itu penyatuan keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Sedangkan disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Nah, pertanyaannya yaitu apa contoh dari integrasi dan disintegrasi? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Lutfia Hilmi. Contoh dari integrasi sosial yang nyata yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita yaitu adalah pelaksanaan gotong royong. Nah, tanpa disadari gotong royong yang mewajibkan seluruh warganya adalah upaya untuk menyatukan karena kegiatan ini dilakukan oleh semua masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Nah, kalau contoh dari disintegrasinya yaitu contoh tentang disintegrasi bangsa yang pernah dialami oleh negara kita. Misalnya dalam PKI atau Partai Komunis Indonesia yang secara sengaja akan menjadikan Indonesia sebagai negara tanpa agama. Padahal hal itu jelas-jelas merusak tatanan aturan termasuk mengingkari bunyi Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Aura Putri dari kelompok 10. Izin bertanya kepada pemakalah. Pertanyaan saya, apa akibatnya jika etnik pada integrasi nasional tidak diperhatikan? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudari Salsabila Aurel Putri yang telah bertanya. Ya, jawaban dari saya, menurut saya hasil yakni akan terjadi dengan sendirinya akibat adanya faktor-faktor isolasi seperti perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan budaya, perbedaan sosial, dan perbedaan bahasa. Asumsi ini juga membatasi pemahaman berbagai faktor yang membentuk keberagaman budaya. Dan ini mengakibatkan kita berkesimpulan bahwa tiap-tiap kelompok etnik mengembangkan budaya dan bentuk sosialnya dalam kondisi terisolir. Kondisi terisolir ini terbentuk akibat faktor ekologis tempat yang menyebabkan berkembangnya kondisi adaptasi dan daya cipta dalam kelompok tersebut. Kondisi semacam ini telah menghasilkan berbagai bangsa yang berbeda-beda di dunia ini. Tiap bangsa dengan budayanya sendiri.
dan membentuk masyarakatnya sendiri pula. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Firdaus dari kelompok 7 pembanding. Izin bertanya. Adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah mengapa integrasi sosial sangat sulit terjadi dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Muhammad Robi Firdaus atas pertanyaannya. Menurut saya, karena dalam heterogenitas ini terdapat banyak perbedaan, seperti perbedaan sikap, perbedaan perilaku, dan yang paling utama yaitu perbedaan nilai kebudayaan, yang bisa saja bertentangan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lainnya. Misalnya, dalam kebudayaan masyarakat patrilinear, anak perempuan tidak boleh menerima warisan, dan warisannya itu ditumpahkan kepada sang suami. Sedangkan, di dalam masyarakat bergaris matrilinear, semua harta warisan itu harus dikelola oleh anak wanita, dan anak laki-laki harus menyerahkannya kepada istrinya. Nah, perbedaan ini bersifat prinsipil bagi masing-masing penganut kebudayaan, sehingga dapat menyebabkan konflik karena perbedaan pandangan maupun perbedaan tradisi yang dialaminya. Sekian, terima kasih.